Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datangnya tahun baru kepada segenap pengurus dan segenap umat Buddha dan para simpatisan di Wihara Budayana Dharma, di Wihara Budayana Royal, ya. Mau keliru saya. Ya. Pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama berkumpul dalam undangan maupun memenuhi kewajiban kita sebagai umat Buddha, yaitu rutin datang di hari Minggu untuk melakukan puja bakti. Namun mungkin juga Bapak Ibu yang baru maupun yang baru saja belajar agama Buddha itu bertanya-tanya, ini perayaan apa, hari besar apa, kok ada istilah poun atau tolak bala. Jadi perlu dimengerti juga Bapak Ibu sekalian bahwa agama Buddha itu bisa bertahan sekian ribu tahun. Sekarang sudah 2565 ya, agama Buddha bisa bertahan. Itu salah satunya karena memakai sarana tradisi, ya, tradisi yang berkembang di masyarakat dipakai untuk sarana syiar agama. Sebab kalau melulu ya murni dari agama Buddha, kemungkinan ya ada di beberapa tempat ya itu kurang menarik minat mereka untuk belajar agama. Agama-agama yang besar yang ada di Indonesia ini, yang berkembang saat ini, yang sampai mayoritas pun dalam syiar agamanya itu tidak lepas dari penggunaan tradisi dan budaya. Agama Muslim di Indonesia mungkin 87% atau bahkan lebih itu diawali dulu dalam syiar agama itu menggunakan budaya dan kesenian. Mungkin Bapak Ibu kalau belajar dalam sejarah ada cerita Sunan Kalijaga ya. Itu menggunakan media wayang kulit di saat syiar agama. Cerita-cerita wayang kulit, cerita Mahabharata, Mahayana yang versi Hindu sebetulnya itu tokoh-tokoh pewayangannya bisa ditambahi dengan semangat yang ada di dalam ajaran Muslim. Ya, Garing Petruk Bagong itu tidak ada di dalam cerita Mahabharata Ramayana itu. Tapi ketika masuk di Indonesia oleh para wali itu dimasukkan, disusupi ya dengan semangat ajaran-ajaran para wali. Ya, ternyata berhasil sampai sekarang agama Islam Muslim mendominasi di Indonesia. Ya. Demikian pula Bapak Ibu, agama Buddha bisa bertahan sampai saat ini pun ini karena juga boleh katakan dumpleng atau berdampingan dengan agama-agama yang lain. Kita mengenal istilah Tridharma. Dalam satu tempat ya ada 3 ajaran yang berbeda ya. Maka banyak sekali yang untuk memisahkan mana yang Buddha, mana yang Konghucu, mana yang Taoisme itu kadang-kadang orang tidak tahu kalau bukan umat Buddha. Ini yang termasuk ajaran Konghucu yang ya maupun Buddha mana ya. Itu juga salah satu cara pelestarian Buddha Dharma dengan mendompleng agama yang lain. Bahkan ada sebuah analisa, saya pernah di YouTube itu pernah mengamati, terkenal juga namanya Guru Gembul ya, Guru Gembul. Agama Buddha katanya nanti akan lenyap ya, akan lenyap, akan tidak ada karena tidak pernah berdiri sendiri, pasti dompleng dengan agama-agama yang lain. Ya tentunya yang lenyap itu bukan agama Buddha saja, kalau besok itu ya semua lenyap, akan ditinggalkan juga. Ada kecenderungan saya kapan hari membaca WA itu ya ateis itu lebih banyak berkembang saat ini, paham ateis itu ya itu ya. Ini adalah salah satu cara pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan acara poun yang sebetulnya bukan tradisi dalam agama Buddha, namun kita pun
di beberapa wihara-wihara ya itu juga melakukan. Saya semalam juga baru saja pulang dari Trowulan ya, di situ wihara tapi juga mengadakan poun. Memang kapan hari saya mengadakan juga, diundang ke salah satu kelenteng di Jember mengadakan poun. Yang ikut itu bukan 100-200 ribuan misalnya yang ikut itu. Kenapa bisa seperti itu? Begitu yakinnya, percayanya dengan acara itu, ya, sugestinya acara itu. Ya, kita pun juga sebetulnya mengambil semangat yang sama. Di Wihara Royal ini, poun ini adalah pertama kalinya. Yang ikut kurang lebih 80 ya, 85. Berasal dari beberapa kota, bukan saja di Surabaya, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua juga ikut. Loh, kenapa ketika saya tawari acara-acara yang lain tidak ngerespon, setelah saya tawari acara poun kok ngerespon? Karena ada satu keyakinan juga, poun berguna dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ya, maka pada kesempatan pagi ini pun kita mengawali ini acara poun ya, sebagai sarana dan alat bagi Bapak Ibu untuk kumpul-kumpul dan mudah-mudahan juga berguna dan bermanfaat bagi pelestarian Buddha Dharma. Saya yakin kalau acara poun di kelenteng, ya di kelenteng, baca mantranya atau sutranya bukan menggunakan bahasa Mandarin seperti sutra-sutra itu, pasti ada bacaan yang lain. Tapi dengan ada poun di wihara, sutra ikut dikumandangkan, ikut dibaca. Jadi bacaan-bacaan doa-doa mereka yang asli kita ganti dengan pakai sutra. Sutra itu kan khotbah-khotbah Sang Buddha. Ya, mungkin karena yang jarang baca tadi ya kepontal-pontal enggak bisa ya tadi ya. Ya, bagi mereka yang sudah terbiasa ya biasa saja seperti baca parita itu ya. Nah, karena ini tadi ya itu yang biasa parita ya saya bagi saja ya, tak campuri parita juga, tapi biasanya juga sepenuhnya kalau poun itu bahasa Mandarin semua ya. Namun biar terbiasa ya, nanti kapan-kapan lagi mengadakan ya. Marilah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama akan menyimak apa poun itu ya, yang biasa dilakukan di kelenteng. Ada beberapa kemiripan juga yang ada di dalam riwayat hidup Sang Buddha sebetulnya. Peristiwa yang membuang kesialan, membuang malapetaka itu ya. Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat ada beberapa ungkapan-ungkapan poun siswa tolak bala ruwat 2578 ini ya. Di Jawa pun juga ada istilah yang lain ya sama. Sio tahun ini adalah sio naga. Nah, naga kayu ini berasal dari kayu yang sudah saya tunjukkan ya. Ini naganya dari ukiran kayu, naga kayu. Naga kayu sebetulnya ada unsur tanahnya juga, unsur airnya juga. Karena kayu tidak pernah hidup ya tanpa kayu dan air. Berarti di dalam kayu juga mengandung unsur tanah dan kayu ya, itu. Nah, itu ya. Kemudian ada istilah yang ini namanya ciswa. Berarti menolak bala atau menolak energi buruk yang berpotensi membawa kesialan. Ya. Ada juga dalam menolak energi yang buruk yang ada pada kita, itu ada beberapa orang yang meyakini dengan membawa benda-benda tertentu. Ada yang membawa tasbih. Ya, kapan hari waktu acara di kelenteng itu juga ada ibu-ibu membawa gelang, membawa kalung. Ketika Bante itu mau memerciki atau saat berdoa dijejer di mejanya biar ikut diperciki. Karena meyakini setelah diperciki berguna dan bermanfaat, nambah pede. Mungkin anti hilang mungkin ya. Ya kalau barangnya mahal mungkin ya tetap anti hilang ya. Kalau barang murah mungkin ya. Tapi kalau orang mau nyuri tasbih ya syukur ya, malingnya itu mau sadar mau sembahyang ya itu. Itu ya, karena meyakini itu. Ada juga orang yang membawa benda ya, raja, tulisan-tulisan ya, disimpan, ditaruh dompet. Bahkan ada yang takut energinya itu berkurang ya, itu di saat
masuk ke kamar mandi ditinggal, ya. Tapi boleh ditinggal rajahnya, tapi jangan sampai ditinggal sama dompetnya, ya pasti hilang, ya. Ya, itu menggunakan beberapa benda-benda. Ada juga di zaman dulu juga orang pepegang ake, ya. Sampai sekarang pun juga ada yang meyakini ake untuk kewibawaan, ya. Ake untuk karisma, ake untuk pelet, ya, biar setiap ada orang melihat langsung kecantol, ya. Kalau pimpinan berwibawa di antara bawahan-bawahan, ya, ada yang meyakini seperti itu, ya. Dan terutama agar bebas dari kesialan-kesialan di saat bepergian, kita bisa selamat sampai tujuan, ya, tidak menemui kendala-kendala, ya. Itu. Ya, ini bahkan di saat COVID yang lalu pun itu juga ada yang meyakini COVID, ya, itu bisa dengan acara tertentu, dengan acara tolak bala, ya. Tapi justru di saat COVID ya tentunya jangan berkerumun, malah justru membawa malapetaka, ya, justru membawa bahaya kalau banyak berkerumun ini. Namun kan dari sekian banyak suku bangsa kan juga ada meyakini bahwa COVID pun bisa ditangkal dengan ritual-ritual tertentu, ya, itu. Arahnya dibeneri, dibetulin, ya. Kemudian ada istilah di dalam bahasa Jawa ruwat, ya, ruwat. Jadi memang anak kecil itu ya seperti itu, kita tidak boleh marah karena membiasakan anak pergi ke wihara, ya alam anak-anak ya seperti itu. Dan juga kita menyempurnakan kesabaran kita sebagai latihan, ya gitu. Diceramai kesabaran, ada anak kecil emosi, berarti ya belum berhasil juga, ya. Ya, silakan yang baru datang, ya. Ya, ada istilah ruwatan berasal dari kata luar atau bebas, bebas dari malapetaka. Ada beberapa di kalangan orang Jawa terutama, anak yang mengalami kelahiran dalam keluarga dengan jumlah-jumlah tertentu itu diyakini membawa kesialan. Misalnya saja ada anak yang sendirian, pontang-anting, itu kalau tidak diruat sengkolone, ya, itu akan celaka, misalnya mati sebelum tua. Ada lagi berturut-turut perempuan-perempuan atau laki-laki semua 3 atau sampai 5 pendowo 5, kalau tidak diruat itu akan membawa kesialan. Ada suku-suku tertentu yang meyakini seperti itu. Bahkan di saat ruwat itu mengeluarkan biaya yang cukup banyak, bahkan sampai mengundang tanggapan wayang kulit. Ini kan jutaan, ya. Namun kenapa mereka juga melakukan seperti itu? Karena meyakini dengan ritual-ritual tertentu itu akan membawa keselamatan, ya. Ya, ini kemudian acara poun, ya. Acara poun yang biasa dilakukan di kelenteng-kelenteng dengan suhu, ya. Bagi mereka-mereka yang sedang jiong, ya, itu ya, poun, ya. Ini saya dilihatkan, nanti ada suaranya, tidak ada saya. Ya, ini poun artinya menambal nasib, ya, atau melindungi nasib baik, ya. Ini kemudian juga ada beberapa pantangan-pantangan yang sedang jiong, ya. Ya, ini kapan hari saya poun di Jember yang nama-namanya ribuan, ya, di situ karena memang kelenteng besar, ya. Ini ada beberapa sedang jiong.
Ada beberapa yang sedang jiong itu harus berpantang untuk pergi tempat-tempat lain, misalnya saja pergi melayat. Ada juga tidak mau melayat di saat jiong, pergi ke rumah sakit, ya, mengunjungi orang yang melahirkan. Atau seandainya harus pergi pun, ya, itu boleh, tapi ada cara-cara tertentu untuk membuang kesialannya. Maka di tempat kematian itu juga suhunya sudah ngasih aba-aba bagi mereka yang sedang jiong. Di saat turun petinya dari mobil mau diturunkan tidak boleh melihat. Kemudian juga di saat masuk itu tidak boleh melihat, ya. Itu ada beberapa cara seperti itu, ya. Itu ini secara tradisi, ya, ya. Ini jiong untuk memperbaiki nasib baik di tahun ini, di mana mereka biasanya akan bersembahyang secara khusus kepada dewa Taiswe yang bertugas di tahun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya pembawaan doa-doa ini adalah membentengi kita, ya. Nah, ini ada semangat yang sama dengan POUN ini. Ada satu peristiwa di kota Vesali ketika terjadi wabah penyakit kelaparan, ya, di situ kekeringan. Sang Buddha pun juga sempat mengatasi masalah yang ada di kota Vesali dengan meminta Ananda ini di patahnya dikasih air. Setelah dibacakan parita suci, dipercikan di seluruh kota Vesali. Setelah diperciki, ternyata penyakit-penyakit itu akan reda, akan lenyap, ya. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika menerima penjelasan-penjelasan seperti ini pun juga harus dengan perenungan juga, jangan diterima mentah-mentah, ya. Sang Buddha mengatakan jangan langsung percaya apa kata kitab suci, karena kitab suci itu sebagian itu ditulis menggunakan bahasa hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan, ya. Misalnya saja kita tadi juga melantunkan Ratana Sutta, ada yang masuk angin, ada yang pusing di sini, tadi sudah diperciki 2 kali kok saya tidak sembuh. Ya, itu juga jangan berpikir seperti itu, ya. Bahasa kitab suci itu bahasa hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan. Kita pun juga harus realistis juga. Bisa juga kalau malam itu kurang tidur, hari ini kan pasti pusing, sekalipun diperciki 1 ember juga kalau tidak tidur, ya tetap pusing juga, ya. Itu, ya, harus realistis. Kemudian juga di samping kota Vesali itu ada cerita juga seorang anak yang diramal usianya cuma 7 hari saja. Si orang tuanya tidak percaya kepada peramal ini, rupanya datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha, apakah betul anak saya cuma 7 hari saja usianya? Iya betul. Apakah ada cara Buddha untuk menghindarkan anak saya biar tidak usianya tetap panjang? Ada, mengundang para biku, kemudian dibacakan parita-parita suci anakmu. Kemudian setelah dibacakan parita seminggu, Sang Buddha meramalkan anak ini akan berusia 120 tahun. Ya, loh kenapa? Di saat pembacaan parita ada makhluk-makhluk, ya, ada makhluk yang mau mengambil nyawa anak ini, ketakutan ketika dibacakan parita. Jadi parita bahasa Indonesianya diterjemahkan artinya perlindungan, memberikan proteksi, ya, kepada kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan semangat yang sama, kalau Bapak Ibu rajin membaca parita-parita suci, itu pun juga sebuah perlindungan bagi kita, bagi keyakinan kita, bagi kejiwaan kita untuk tidak terhindar, ya, untuk terhindar dari malapetaka dan mara bahaya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, di saat POUN ini bukan saja Bapak Ibu diperciki, namun juga akan mendapatkan, ada beberapa sarana POUN ini. Ada yang biasanya itu membawa sendiri, ya, baju baru, pakaian baru sebagai simbol saya akan memasuki lembaran baru.
tentunya yang baru ya itu bukan bajunya semestinya, semangat hidupnya harus baru, perilakunya harus baru ya itu. Kemudian ini juga sebagai sarana-sarana. Kemudian di baju tadi biasanya juga ada sarana-sarana kebersihan, biasanya odol, pasta, sikat gigi, sabun, itu kan simbol-simbol kebersihan ya itu ya. Kemudian juga Bapak Ibu nanti oleh pengurus ya yang ikut akan dibekali, akan dibawakan ini ada buah-buahan, jeruk ya. Jeruknya kok kena ya, jeruk, terus aqua ya, ini juga macam-macam. Kemudian teh ya, ini akan diterima Bapak Ibu ya, saudara sekalian ya. Apa maknanya yang di dalam kotak? Oh, maknanya yang di dalam kotak ya. Ini sudah ngambil di internet ya itu ya. Ya biar jelas ya. Makna persembahan poun, beras melambangkan kemakmuran, yang artinya kita tidak akan menderita kelaparan ya, beras. Garam melambangkan kemurnian, pelestarian, kesetiaan dan kemewahan, dikarenakan sifat garam yang murni dari air laut dan selalu dibutuhkan. Air melambangkan kesejukan, kesuburan, energi yang positif. Namun biasanya kalau air poun atau air yang sudah masuk wihara itu diganti merek ya, mereknya biasanya itu Tapeju ya. Bukan aqua lagi. Ya. Ya sebetulnya itu tidak boleh juga ya. Ya. Ya, kemudian umat Buddha menjadikan air berkah ini menjadi salah satu simbol kerendahan hati. Kenapa kerendahan hati? Karena selalu mengalir ke bawah, agar kita senantiasa menjaga sikap kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari, karena seperti sifat air yang selalu mencari tempat yang lebih rendah. Kemudian 5 buah ya, buah jeruk dan permen melambangkan agar semua pekerjaan dan tindakan menghasilkan hasil yang manis dan bermanfaat bagi semua makhluk. Teh melambangkan kemurahan hati, bersyukur, menghormati dan memberikan kasih sayang kepada semua makhluk, karena dalam sajian teh dibutuhkan praktek tata krama kehidupan sehari-hari. Ini juga untuk kesehatan juga teh. Ada yang mengatakan kenapa orang Chinese itu biasanya makan enak-enak, makan minyak-minyak kok tubuhnya tetap langsing, karena rajin minum teh. Ya teh kan sebagai pelarut ya, pelarut lemak-lemak dalam tubuh. Ya. Terus ada juga kenapa di kuburan-kuburan Cina itu tidak ada setan ya. Ada keyakinan karena banyak orang Chinese itu makan daging babi, jadi setan itu takut dengan daging babi atau lemak-lemak babi. Kemudian miswa melambangkan umur yang panjang dan selalu sehat. Di saat makan tidak boleh dipotong ya, diolor-olor terus ya. Terus handuk melambangkan penyerapan, pembersihan energi negatif dari tubuh kita ya, inti handuk ya. Jadi menyerap energi, jadi seperti fungsinya seperti Dracula ya. Kalau Dracula kan menyerap darah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan simbol-simbol ini jangan ditahayuli ya. Ditahayuli, cuma ini memuaskan perasaan Bapak Ibu sudah sekalian saja. Rasanya kalau habis upacara kok enggak bawa apa-apa, enggak bawa ya makanan, enggak bawa simbol-simbol, kok rasanya itu enggak mantap kan gitu. Maka pada kesempatan ini pun pengurus pun juga menyediakan. Sebetulnya jauh efektif dan lebih bermanfaat Bapak Ibu berdana di wihara ini, atau rutin atau enggak ya. Dengan kebajikan yang kuperbuat membantu biaya operasional di sini, semoga kehidupanku selamat dan bahagia. Ya pengurus pun tidak usah kesulitan menciptakan itu, membuat ini tidak bikin repot. Tapi saya kira kalau cuma itu pesertanya sedikit saja
ya. Dengan ditambahi ya macam-macam syarat dan prasarana itu untuk memancing Bapak Ibu untuk ikut serta ya. Semoga tidak menjadikan tahayul, saya sudah makan jeruk dari wihara, sudah nanak nasi ya dari beras wihara kok saya dapat sial kan gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Ini sebagai simbol-simbol ya yang itu. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Masih ada acara dua lagi. Yang pertama akan dipanggil satu persatu nama yang ikut di sini, kemudian mengambil anduknya. Ya, ngambil anduknya nanti kita bareng-bareng pergi ke belakang untuk disiram. Ya, kenapa nyiramnya air kembang tidak air sabun? Ya, ya, kembang juga sebagai simbol energi positif itu akan disiramkan ke Anda. Ya, nah, mestinya kalau sesuai dengan kesehatan, ya, yang bagus itu kembangnya itu sudah direndam kurang lebih sehari, terus ada terik matahari, ya, itu betul-betul harum di situ. Tapi sekarang lebih praktis lagi, sekarang ada minyak wangi, sudah dituangi minyak wangi saja. Nah, kapan hari ada juga waktu saya ikut di tempat lain itu campurannya itu jeruk, ya jeruk, kemudian madu, ya terus ada yang kuning-kuning warna kunir ya gitu. Tanya Bante ini madunya dimasukkan ini ya, mbak ini air ini, oh jangan nanti peliket semua matanya. Ya jeruk saja yang dimasukkan ya gitu. Jeruk pun juga tidak boleh banyak-banyak nanti perih matanya ya. Nanti silakan Bapak Ibu satu persatu untuk ikut siraman ya. Biar Bapak Ibu nanti di saat ikut siraman tidak celaka ya. Celakanya apa? Yang bawa arloji, jam ya, jam dan kacamata dilepas dulu. Ya, jangan sampai saya disalahkan nanti. Nah, ini gara-gara Bante nyiram tangan saya, arloji saya tidak bisa dipakai ini. Atau kacamata dan tidak sadar juga ya. Kemudian bagi yang cewek-cewek itu biasanya ya, yang cewek-cewek yang pakai pakaian ya, pakaian bawah itu ngangkatnya jangan tinggi-tinggi ya. Kan biasanya kan disiram kakinya, terus untuk cuci muka, cuci tangan. Ya yang cewek-cewek jangan tinggi-tinggi ngangkat roknya. Sebab akan disyuting, biasanya kan ya akan diambil gambarnya, nanti videonya nanti disebar ya. Itu untuk kesopanan ya, silakan jangan berebut nanti semua. Ada juga di samping disiram di sini mungkin mau membawa airnya untuk keluarga, silakan Bapak Ibu juga boleh saja nanti setelah semua disiram semua ada sisa Bapak Ibu madai air kembang ini dibawa ke rumah untuk mandi juga, untuk cuci muka juga bisa, sebagai simbol membuang kesialan-kesialan. Kenapa kalau setiap ada kematian itu kita mau masuk restoran itu biasanya di depan juga disiapin air kembang biar kesialan-kesialan itu juga tidak ikut ya. Itu ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan, sudah 10:30. Ada pertanyaan? Siram itu kaki. Nah biasanya muka ya, muka. Ada lagi ya, kalau zaman dulu saya ikut PON itu bukan cuma muka, semua ganti pakaian ya, disirati terus ganti pakaian, yang lama ditinggal dikasihkan siapa yang mau, kita ganti baju baru itu kalau zaman dulu ya. Ya kalau saya enggak usah disiram, dimasukkan bak besar masing-masing masuk. Gantian saja. Ya, ya. Ya, silakan nanti ya. Ada pertanyaan lain lagi? Ya, enggak ada. Ya, kalau enggak ada